An-nahyu 'anil syirki amun. Larangan berbuat syirik adalah larangan umum. Maksudnya, semua bentuk syirik dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Wa annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Dan Allah Azza wa Jalla tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun dalam ibadah kepadanya. Maksud kaidah ini adalah dengan siapapun Allah dipersekutukan, itu dilarang oleh syariat dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sama saja orang yang menyembah batu, pohon, patung, setan dengan orang yang menyembah wali, nabi, dan malaikat. Sama, dua-duanya musyrik. Kalau begitu, berdoa kepada berhala dan berdoa kepada wali sama, dua-duanya syirik. Kenapa kita berkesimpulan seperti itu? Karena larangan berbuat syirik datang dalam bentuk umum, tidak memberi pengecualian. Maka Allah pun tidak ridho dipersekutukan dengan siapapun. Contoh dalil larangan syirik datang dalam bentuk umum. Surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakanlah, mari kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Rabbmu. Janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Lihat di sini jamaah sekalian, pada kalimat atau kata syai'an datang dalam bentuk nakirah dalam konteks larangan. Para ulama ahli tafsir mengatakan an-nakiratu fi siyakin nahyi tufidu al-umum. Kata nakirah yang terdapat dalam konteks larangan memberi makna umum. Jadi Allah melarang semua bentuk kesyirikan dengan siapapun dia dipersekutukan karena dalil datang dalam bentuk umum. Tidak berkata illa rasul misalkan, kecuali kalian mempersekutukan aku dengan rasul, maka boleh. Tidak ada. Oleh karena itu umat Nasrani dikafirkan oleh Allah, padahal yang mereka sembah adalah seorang nabi dan rasul yang mulia, lebih dari sekedar orang yang menyembah wali, karena para nabi dan rasul lebih mulia daripada para wali. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka semua supaya jangan ada fitnah, yaitu syirik, dan supaya ibadah itu seluruhnya hanya diserahkan kepada Allah. Ini juga ayat yang bersifat umum. Allah menyuruh Nabi SAW memerangi semua kesyirikan tanpa membeda-bedakan. Maka kalau begitu larangan berbuat syirik adalah larangan yang bersifat umum. Fa in intahau fa innallaha bima ya'maluna basir. Jika mereka berhenti dari kekafiran tersebut, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jemaah sekalian, di antara faidah kaidah ini adalah untuk membantah syubhat orang yang mengatakan kami kan berdoa kepada wali, masa kalian samakan dengan berhala? Jadi mereka diingatkan jangan berbuat syirik dengan cara berdoa kepada wali, mereka malah balik menyalahkan. Mereka bilang, berarti kamu menyamakan antara wali dengan berhala. Maka kita jawab, kita katakan, bukan menyamakan wali dan berhalanya, tapi menyamakan perbuatan kalian menyembah wali dengan perbuatan orang yang menyembah berhala, itu nggak ada bedanya. Sama saja, kalian pun telah menjadikan wali itu sebagai berhala. Kenapa? Karena larangan berbuat syirik datang dalam bentuk umum, tidak memberi pengecualian.